Film ini adalah film permainan antara hidup dan mati yang dimana berasal dari negara Jepang. Di negara ini orang-orang sangat sibuk, terutama di Tokyo. Namun tiba-tiba kota Tokyo itu berubah menjadi amat sangat sepi yang menyisakan hanya 3 orang, yaitu si pemalas, bartender, dan seorang karyawan bank. Film ini digarap oleh Tim Burton. Hello burung stand up, masih di sini. Masih bersama Linglung si beban keluarga. Beban keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengeceritaan. Di awal film, kita disajikan dengan satu keluarga yang sudah tidak ada ibunya. Seorang pria, adik Arisu, yang datang untuk memarahi Arisu karena ia terlihat seperti Madesu. Tak memikirkan masa depan dan hanya bermain game. Orang ini bernama Aritsu. Ia adalah seorang pengangguran yang amat sangat malas, yang kerjanya hanya bermain video game. Tak lama ia diusir dari rumahnya dan mengontak kedua kawannya. Kawan pertama bernama Karube. Karube adalah teman dari Aritsu. Ia seorang bartender. Dia sengaja datang lebih awal untuk menggoda wanita dari bosnya sendiri yang bernama Emi. Tak lama bosnya pun datang dan memukulnya. Karube memukul balik karena sudah tidak tahan dengan atasannya hingga dia dipecat. Kawan keduanya ialah Kota. Kota adalah salah satu teman Aritsu yang bekerja di suatu bank. Di sini dia amat jenuh dengan pekerjaannya. Tak sampai situ, ketika pekerjaan sedang banyak-banyaknya, ibunya pun datang untuk meminta uang kepadanya. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu di suatu perempatan jalan di kota Tokyo, karena Karube baru saja dipecat oleh atasannya di bar, sedangkan Kota memboloskan diri dari kantornya. Tak lama mereka bertiga merayakan kemalasannya Aritsu. Nggak sampai situ, Karube bertingkah konyol dengan mengangkat Aritsu ke tengah jalan di Tokyo. Sedangkan Kota membuat dokumentasi dengan video di handphonenya. Namun ketika sedang asyik bertingkah konyol, semua mobil kembali jalan. Mereka di tengah jalan hingga polisi mengejar mereka bertiga. Mereka pergi ke stasiun kereta api, tetapi sudah ada polisi di sana hingga mereka bertiga mengumpat di toilet. Sedang asyik bercanda gurau, tak lama listrik di kota itu padam. Aritsu mencoba memeriksa keadaan di luar hingga Karube dan Kota mengikutinya dari belakang. Mereka bertiga heran karena yang tadinya kota Tokyo itu ramai dengan kesibukan orang-orang sana, namun menjadi sepi seperti kota mati. Karube datang ke tempat bar yang sebelumnya dia bekerja di sana. Ia datang mencari Emi, wanita dari bosnya. Tetapi di sana hanya terlihat sebatang rokok yang baru saja dihisap. Kota datang ke meja kantornya. Terlihat bahwa di ruangan kantor itu tidak ada orang sama sekali. Namun terlihat kalau rekan kantornya mencari dia dengan menempel sticky notes di layar monitornya. Aritsu mencari orang-orang di tengah jalan layang, tetapi ia tidak menemukan sama sekali seseorang di sana. Kendaraan hingga gedung tidak ada aktivitas. Pada akhirnya mereka berkumpul kembali di tengah perempatan Tokyo tersebut. Tak sampai situ, ponsel mereka pun tidak bisa berfungsi. Scene berpindah ketika malam hari. Aritsu dan Kota bahagia kalau hanya tinggal mereka bertiga di kota mati itu. Karena dengan hanya mereka bertiga, Kota tidak harus bekerja kembali. Tetapi berbeda dengan Karube, dia justru merasa khawatir tentang kota yang mati ini. Tak lama ketika mereka sedang bercanda gurau, papan reklame dari salah satu gedung menyala. Papan reklame itu bertuliskan, "Selamat datang para pemain permainan akan segera dimulai." Mereka bertiga diarahkan ke gedung GM.
Kemudian mereka kembali diarahkan ke salah satu loket yang sudah terdapat ponsel masing-masing. Untuk mereka ambil satu, di mana ketika mereka mengarah ke loket itu tidak bisa kembali, karena ada laser yang menghalangi mereka untuk keluar dari permainan itu. Tak lama seorang wanita datang yang bernama Shibuki. Shibuki tahu mengenai permainan ini dan menjelaskan kepada mereka bertiga. Shibuki melemparkan kartu nama ke penghalang laser itu, dan terbakarlah kartu nama milik kota. Seorang wanita pun datang kembali. Wanita ini adalah figuran di film ini, nggak usah terlalu fokus dengan wanita ini. Ponsel dari mereka pun berbunyi dan menjelaskan aturan permainan pertama ini. Permainan pertama ini rulesnya adalah mereka disuruh untuk keluar dari gedung tersebut dengan memilih pintu yang benar atau kita sebut hidup atau mati. Di ruangan pertama ini mereka diberikan waktu 2 menit. Mereka semua tidak yakin karena ini hanya candaan semata. Kota pun merekam kejadian di ruangan tersebut dengan ponsel yang diberikan oleh pemilik permainan ini. Sementara Shibuki menjelaskan kepada mereka berempat kalau memilih pintu yang benar kita akan hidup, tetapi kalau pintu yang salah mereka akan mati. Shibuki menumbalkan wanita seragam sekolah itu dengan menyarankan buka pintu hidup maka akan hidup. Tak lama gas beracun dari lantai pun mulai keluar. Namun ketika waktu tinggal 20 detik lagi, wanita berseragam sekolah itu membuka pintu hidup dan ia pun meninggal. Di ruangan kedua, mereka kembali diberi waktu, namun hanya 1 menit 50 detik. Ketika mereka berdebat dan menyalahkan Shibuki kalau ia telah menumbalkan gadis sekolah itu. Lantai beracun kembali muncul. Di sini Aritsu berinisiatif akan membuka pintu itu. Namun ia tidak bisa untuk membukanya. Di sini Karube-lah yang membuka pintu di ruangan kedua itu. Mereka semua selamat dari ruangan kedua itu. Di ruangan ketiga, mereka kembali diberi waktu 1 menit 40 detik. Di ruangan ketiga ini, Karube mencoba menanyakan tentang sebuah permainan kepada Aitsu, karena Aitsu selalu berhasil di dalam game teka-teki. Ketika Aitsu tidak jernih dalam berpikir, Karube menonjoknya hingga ia mengingat teka-teki yang ada di game ini. Ketika waktu tinggal 30 detik, ia mengingat kalau di depan gedung ada mobil BMW 3D. Dari situ Aitsu mulai berpikir untuk pintu selanjutnya. Di ruangan keempat, mereka kembali diberi waktu 1 menit 30 detik. Aitsu meminta sebuah pulpen dan kertas untuk menggambar letak sebuah gedung yang berbentuk persegi panjang ini. Namun, ketika waktu tinggal 10 detik dan gas beracun mulai muncul, Aitsu menemukan pintu mana yang akan dilewati. Mereka melewati pintu yang bertuliskan mati. Di ruangan kelima pun mereka berhasil melewati ruangan itu. Dengan gampangnya karena Aitsu sudah menemukan solusi untuk keluar dari gedung tersebut. Di ruangan keenam ini pun sama, mereka berhasil melewati ruangan itu dengan gampangnya. Tetapi ketika di ruangan ketujuh, pintu dari ruangan itu yang awalnya hanya ada di depan dan kanan, pintu depan pindah ke sebelah kiri. Aitsu kembali menemukan solusi dengan mencoba untuk meminjam ponsel kepada kota. Ketika 30 detik lagi, Aitsu mencoba melihat rekaman yang direkam oleh kota di ruangan pertama tadi. Akhirnya, di ruangan terakhir itu mereka semua berhasil keluar dari ruangan tersebut. Tetapi kota kakinya terbakar. Oke gengs, itulah film Alice in the Borderland Season 1 episode pertama. Kita tunggu episode keduanya. Apa yang akan dimainkan permainan selanjutnya. Oke, see you di next video gengs. Bye.